dan untuk mengulas berkaitan dengan potensi perdagangan karbon, saat ini telah hadir bersama kami langsung dari Studio CNBC Indonesia, Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Bapak Lufaldi Ernanda, serta Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina NRE, Fadli Rahman. Selamat pagi Pak Fadli. Pak Aldi, apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Energy Corner, Squawk Box CNBC Indonesia pada pagi hari ini. Tadi kita sudah simak begitu informasinya bahwa memang bursa karbon sudah ada sejak tahun lalu dan kita mungkin akan berangkat dulu dari evaluasinya ya hingga bulan Maret 2024 ini begitu. Mungkin dari sisi volume yang sudah diperdagangkan, nilai transaksi dan juga lain sebagainya seperti apa, Pak Aldi? Oke, terima kasih sudah mengundang. Mungkin perlu kita update dan perlu kita ketahui bersama ya bahwa pada saat launching itu memang ekspektasinya itu besar gitu ya, baik dari ekspektasi di dalam negeri dan luar negeri gitu ya. Dan apa yang sudah kita harapkan sebenarnya itu terwujud gitu ya. Pada saat launching memang transaksinya lumayan besar karena kalau kita compare dengan negara-negara lain yang sudah punya bursa karbon ya, khususnya di negara-negara ASEAN itu justru kita terbesar ya pada saat launchingnya gitu. Nah, ketika setelah launching memang ada slowing down di situ ya. Ketika slowing down beberapa transaksi mulai menurun ya. Tapi as of today menurut saya perkembangannya lumayan bagus sih. Ya karena memang banyak sekali justru perusahaan-perusahaan di luar sektor yang diberikan mandat untuk menurunkan emisi itu justru terlibat ya. Oke. Seperti kita ketahui ada 5 sektor kan, ada sektor energi ya kan, ada volu, ada limbah, ada agriculture sama industri umum gitu ya. Tapi dari kacamata kami justru industri di luar ini termasuk banking itu sangat-sangat proaktif di bursa karbon. Oke, itu menarik baik. sekali itu. Justru dari pembelinya paling banyak dari sektor perbankan ya sebetulnya. Saya nggak bilang perbankan ya. Oke, institusi keuangan ya. Institusi keuangan. Oke, baik. Nah, kemudian tadi ketika kita berbicara juga dari PNRE begitu ya, Pak Fadli, sebagai perpanjangan tangan Pertamina, mungkin bisa elaborasi lagi begitu melihat potensi bursa karbon di tanah air, apalagi juga sebagai trader dan penjual satu-satunya ya di awal dan mungkin hingga saat ini juga masih ya satu-satunya untuk penjual di bursa karbon begitu ya Pak. Mungkin sekarang ada 2 kali. Oh, sudah 2 ya, oke. Nah, ini seperti apa begitu mungkin untuk potensinya sendiri dari bursa karbon di tanah air kita? Iya, jadi pertama memang kita melihat bahwa kita beranjak dari program dekarbonisasi yang dilakukan oleh Pertamina dan juga dari ruang lingkup BUMN secara keseluruhan. Dan dalam kita melihat ada peluang ke depannya bahwa ada penurunan emisi gitu ya, ada rencana untuk penurunan emisi di mana memang Pertamina dalam 14 tahun terakhir itu sudah menurunkan emisi sebesar 31%, tapi tentunya ada room for accelerations ke depannya. Nah, selain tentunya kalau kita masuk ke bursa karbon ini, ke pasar karbon ini, kita tidak hanya menjadi focal point tapi juga menjadi katalis untuk bisnis karbon secara keseluruhan. Ada satu bisnis khusus yaitu carbon offsetting yang memang kita coba targetkan. Nah dari situ kalau memang ada kebutuhan dari carbon offsetting ini nggak cuma di Pertamina tetapi secara lingkungan BUMN secara keseluruhan, nah ini yang kita coba targetkan di situ. Oke, baik. Nah kemudian tadi kan sempat disampaikan juga begitu bahwa sebetulnya Indonesia ini cukup oke begitu ya Pak Aldi begitu bahwa ketika kita compare juga dengan negara-negara lain bursa karbon kita dari awal tuh cukup meyakinkan begitu ya. Tapi kemudian mungkin improvement apa yang bisa dilakukan untuk terus meramaikan bursa karbon di domestik, Aldi? Siap. Nah, mengenai improvement itu banyak sekali ya. Pertama, kami menyadari ya sesama regulator ya, kami bekerja sama sih dengan kementerian lembaga lain ya dalam pengembangannya gitu, dan review itu terus kami lakukan. Ya, mungkin dalam waktu dekat nanti ketika waktunya sudah bisa kita lempar ke media, nanti kita kasih tahu gitu ya. Tapi review itu terus dilakukan ya, bahkan beberapa waktu lalu, hitungan beberapa hari kebelakangan itu ada review tingkat tinggi ya, di mana memang ada namanya rapat komrah di situ. Nah di situ nanti akan ada keputusan-keputusan yang strategis tentunya ya. Jadi we'll see, nanti pasti akan kita update lagi. Baik, kita akan nantikan seperti apa keputusan strategisnya ya tadi dari Pak Aldi. Nah kemudian dari Pak Fadli sendiri ya, upaya yang dilakukan PNRE dalam membangun infrastruktur dan juga kapabilitas yang diperlukan untuk perdagangan karbon di dalam negeri ataupun juga di domestik seperti apa? Karena seiring dengan narasi untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 ini juga kan semakin kencang, action juga sudah mulai dilakukan begitu ya, sehingga tentunya permintaan akan unit karbon ke depannya akan semakin besar begitu. Nah, melihat kesempatan ini dan langkah yang dilakukan oleh PNRE seperti apa? Iya,
Jadi memang dari sisi infrastruktur dan kapabilitas itu di internal harus kita bangun. Tetapi tentunya ada elemen penting yang tidak terlepas dari internal capability dan infrastructure, yaitu bagaimana kita memastikan sisi pasokan, supply, dan juga memperkuat demand-nya itu sendiri. Karena kan pasar karbon adalah salah satu channel. Ada channel-channel lain seperti B2B agreement dan lain sebagainya yang masih tetap bisa dilakukan. Kalau misalkan kedepannya potensinya nggak cuma di dalam negeri, tapi ke luar negeri, itu juga bisa kita lihat. Nah, hal-hal seperti infrastruktur dan kapabilitas seperti itu yang kita bangun. Jadi internal dalam hal kapabilitas untuk identifikasi proyek, penyusunan FS, MRV, monitoring, registry, verifications, dan lain sebagainya, dan supply dan demand-nya itu sendiri. Itulah hal-hal yang sedang kita bangun dari sekarang. Oke, tadi saya akan point out bagian demand begitu ya, nanti saya akan tanyakan ke Pak Aldi. Tapi sebelumnya mungkin kita ulas lagi lebih dalam untuk PNR sendiri begitu ya. Kalau kita lihat kan sebetulnya dari PGE sendiri ada 2 area yang saat ini juga dalam tahap verifikasi ya. Tentunya untuk didaftarkan di Bursa Karbon ada di Lumut Balai dan juga Kamojang. Atau mungkin lebih sebenarnya sekarang, dan apa langkah-langkah yang akan dilakukan berkaitan dengan hal ini Pak Fadli? Persiapannya seperti apa? Jadi ini terkait dengan supply ya, dengan supply dari carbon credit itu sendiri. Nah memang kan yang kemarin kita gunakan itu dari Lahendong unit 5 dan 6. Lahendong unit 5 dan 6 yang kita gunakan itu hanya dari tahun 2016 ke 2020. Berarti masih ada ke depannya dari 2021, 2022 dan seterusnya yang bisa kita coba verifikasi dan sertifikasi. Dan ada di tempat PGE lainnya, di tempat operasi PGE lainnya seperti Ulu Belu, Kamojang, dan Lumut Balai itu akan terus kita identifikasi lagi potensi dari sertifikasi carbon credit di daerah tersebut. Tapi Pertamina Energi nggak cuma punya geothermal, ada juga biogas misalkan. Biogas ini untuk memperkaya hazanah atau supply yang ada di bursa itu sendiri, kita akan coba untuk mendorong supply nggak cuma dari geothermal tapi dari potensi lainnya termasuk biogas dan solar. Oke, tapi apakah kendalanya pasti akan berbeda-beda ya, tantangannya akan berbeda-beda begitu. Nah ini seperti apa dari PNRE juga bisa memitigasi dan juga bisa mengakselerasi begitu dengan berbagai tantangan yang ada dan cukup bervariasi? Iya, salah satu caranya tentu kita harus ada close partnerships. Misalkan kita punya mitra strategis, berkomunikasi secara intens dengan rekan-rekan dari OJK, IDX misalkan ya. Dan juga dari kementerian-kementerian terkait. Yang kedua, tentunya dari LVV, lembaga verifikasi itu sendiri. Itu kita harus memastikan bahwa kita bisa men-secure jasanya mereka. Gitu. Dan yang ketiga, kalau kita punya supply tapi nggak punya demand, kan sama aja bohong. Ya, gitu kan. betul. Jadi ini yang coba kita pastikan ada potensi demand yang menerus sehingga supply-nya juga nggak stranded. Oke, baik. Nah ini langsung ditanyakan ke Pak Aldi berkaitan tadi dengan demand. Ini menjadi highlight begitu ya, seperti apa demand akan unit karbon ini juga bisa terus meningkat begitu, sehingga transaksi juga semakin ramai tentunya. Seperti apa Pak Aldi? Ya, sebelum kita coba mengarah ke demand ya, perlu kami sampaikan behaviornya perdagangan karbon itu kita harus paham ya, bahwa memang tujuan utamanya itu adalah tercapainya NDC kan di 2030 gitu. Nah, goals yang berikutnya adalah itu net zero-nya Indonesia di 2060. Jadi behaviornya sendiri adalah buat menuju itu, gitu ya. Nah, untuk menuju NDC itu tentunya ini hubungan dengan domestik, ya. Nah, karena domestik tentu saja demand sebenarnya prioritas di domestik. Ya, jadi kita coba nanti lihat dengan perkembangannya sekarang sektor-sektor mana tuh kira-kira nanti yang agresif untuk perdagangan yang sifatnya offset, gitu. Nah, yang menarik lagi yang perlu kita ketahui bersama adalah sebenarnya di Indonesia itu sudah terjadi ada perdagangan yang mandatori. Tapi saat ini memang belum bisa melalui bursa. Ya, belum melalui bursa karbon gitu. Nah, dalam waktu dekat itu target kita hitungan bulan ke depan itu perdagangan yang dimandatori inilah yang ada di bursa. Gitu. Jadi ada mandatori, nanti tahun ini harapannya lengkap, ada mandatori, ada offset. Nah, terkaitan secara dengan sektor seperti apa? Nah, secara sektor kalau yang dimandatori yang 5 tadi saya sampaikan di dokumen NDC Indonesia ada energi, volu, sampah, agriculture sama industri umum. Gitu. Sedangkan voluntary ini kan non sektor related. Jadi ini open gitu. Nah, ketika nanti yang mandatori ini masuk, voluntary masuk, ini tentu saja sudah suatu ekosistem yang lumayan lengkap. Nah, harapannya nanti ke depannya adalah dari yang mandatori ini itu yang akan menyasar untuk pasar domestiknya si voluntary.
Kenapa? Jangan lupa pemerintah itu punya target NDC. Jadi 5 sektor ini nanti cap-nya itu dibatasi. Jadi batas atas emisinya diturunin. Nah, ketika diturunin, bagi perusahaan-perusahaan yang rajin nurunin emisi, mereka aman, they are okay. Tapi buat perusahaan-perusahaan yang malas nurunin emisi, one day they need a specific carbon budget untuk bisa membeli di pasar yang offset, kira-kira itu. Nah, itu untuk demand national creation. Nah, future-nya, nggak di future sih, near future-nya kita harapkan itu justru internasional juga menjadi potensi demand. Dan we are working on that. Bersama dengan regulator lain kita perangkat hukumnya kita pastikan itu kita ready sih harusnya. Oke, baik. Nah, dari Pak Fadli sendiri begitu, apakah punya tanggapan tersendiri berkaitan tadi seperti apa mungkin untuk meningkatkan demand-nya juga, dan tadi juga kan dibahas bahwa kedepannya juga akan go internasional ya, akan semakin besar lagi, semakin luas lagi pasar ya begitu. Nah, on the way ke sana begitu ya, perjalanan ke sana begitu, mungkin apalagi yang perlu ditingkatkan ke depannya? Mungkin satu hal yang perlu saya declare adalah tugas membangun demand itu bukan tugasnya pasar karbon sendiri, bukan tugasnya bursa karbon sendiri itu, tapi kita harus bersama-sama. Nah, salah satu langkah yang kita lakukan adalah misalkan meng-create demand, baik itu untuk internal Pertamina misalkan ya, atau untuk customer Pertamina lainnya. Ada satu contoh, Mbak Rifa, yang kita lakukan misalkan kita mencoba membundling antara carbon credit dengan produk Pertamina sehingga produknya itu menjadi carbon neutral. Jadi carbon neutral high speed diesel atau carbon neutral solar industry, atau bahkan misalkan kita nanti kalau bisa dalam beli BBM yang nanti carbon neutral juga gitu. Bahkan kemarin kita mencoba create di dalam internal yaitu penerbangan yang carbon neutral seperti digunakan oleh Pelita Air, dan kemarin juga kita bekerja sama dengan teman-teman di Patraniaga, deal dengan Garuda Indonesia untuk ada carbon neutral flight gitu. Dan bahkan acara-acara internal Pertamina itu banyak banget yang udah carbon neutral sekarang. Jadi sekali lagi demand ini harus kita create bersama-sama, nggak bisa itu sendiri. Dan ini menarik ya tadi karena bisa dibundling dengan berbagai produk Pertamina yang lainnya begitu. Artinya memang tidak terbatas begitu ya tadi dengan dengan carbon credit yang ada saja begitu, dengan apa yang dihasilkan dari PGE ataupun juga PNRE saja begitu, tapi secara keseluruhan bisa dilakukan kolaborasi begitu ya. Nah, tadi dari skala yang ada di internal Pertamina begitu ya. Mungkin kalau dari OJK sendiri punya ide-ide tersendiri begitu tadi untuk kolaborasi lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi berkaitan dengan upaya peningkatan demand dan lain sebagainya? Pasti sih, pasti. Kita apresiasi sekali ya, apalagi dengan Pertamina Holding yang punya hulu sampai hilir ya, sangat lengkap ya. Di situ juga bukan sektor energi juga ya, Pak Fadli ya. Kita ngomongin ada transport dan lain-lain gitu. Dan itu internal offset mereka ya harusnya berjalan, itu aja udah bisa menjadi role model nih buat perusahaan-perusahaan lain ya. Gitu, dan menurut saya harus lebih agresif lagi ya. Dan saya yakin sih ada beberapa proyek strategis yang memang sedang disiapkan oleh Pertamina gitu. Di mana OJK ya pasti mensupport gitu. Pasti sangat mensupport karena memang itu salah satu program kita yang kita harapkan. Jadi perusahaan itu makin benar-benar sadar dan bisa buat ini brandnya company juga kan, bahwa net to zero-nya komitmennya itu berjalan kira-kira gitu sih.